Halo semuanya, kembali lagi bersama Kandela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK tahun 2024 penalaran matematika. Dalam suatu kelas terdapat 14 murid perempuan dan 26 murid laki-laki. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 79,4. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 56, 59, 62, dan 65 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 8 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah berapa? Di sini kita akan cari rata-rata sama dengan jumlah murid perempuan dikalikan dengan rata-rata nilai ulangan murid perempuan ditambah dengan jumlah murid laki-laki dikalikan dengan rata-rata nilai murid laki-laki dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya. Nah, tadi diketahui bahwa rata-rata keseluruhan adalah 79,4. Kemudian, jumlah murid perempuan adalah 14. Rata-ratanya akan kita cari. Jumlah murid laki-laki 26. Dan rata-ratanya diketahui di soal adalah 78. Dibagi dengan jumlah murid perempuan ditambah jumlah murid laki-laki. Ini 79,4 sama dengan 14 dikali rata-rata nilai murid perempuan ditambah 26 kali 78. 26 dikali 78, ini langsung kita hitung saja ya. 26 dikali 78 adalah 2028. Dibagi 14 tambah 46, 14 ditambah 26 adalah 40. 40-nya kita pindahkan ke kiri, karena di sini bagi, maka pindah ke kiri jadi kali. 79,4 kali 40 sama dengan 14 dikali rata-rata nilai perempuan ditambah 2028. Kemudian ini 79,4 dikali 40, hasilnya 3176. Lalu 2028-nya kita pindahkan ke kiri, berarti jadi kurang ya. Kurang 2028 sama dengan 14 dikali rata-rata nilai siswa perempuan. Ini dikurangi hasilnya 2028, jadi 1148 sama dengan 14 dikali rata-rata nilai murid perempuan. Maka di sini rata-rata nilai murid perempuannya sama dengan 1148 dibagi 14. Ini hasilnya adalah 82. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal selanjutnya diberikan pernyataan berikut. Nomor 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 81,5. Nomor 2, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60,5. Nomor 3, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 80,2. Nomor 4, jangkauan data dari nilai murid yang mengikuti remedial adalah 17. Pernyataan tersebut yang benar adalah yang mana? Oke, untuk yang pertama, jumlah nilai seluruh kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Ini berarti kita cari dulu untuk keseluruhannya. Berarti kan tadi 79,4 dikalikan dengan jumlah muridnya 40. 40 berarti hasilnya di sini adalah 3176. Kemudian yang mengikuti remedial tadi adalah 56, 59, 62, dan 65 nilainya. Berarti 56
56 ditambah 59 ditambah 62 ditambah 65. Ini hasilnya adalah 242. Jadi di sini jumlah murid seluruhnya tanpa yang remedial ini tinggal dikurangi ya. Dikurangi, ini hasilnya adalah 2.943. Jadi rata-ratanya tanpa memperhitungkan yang remedial adalah 2.943 dibagi 40 dikurangi yang remedial di sini ada 4. Berarti 40 kurangi 4. Ini 2.943 dibagi 36. Maka hasilnya adalah 81,5. Jadi untuk yang nomor 1 benar. Kemudian untuk yang nomor 2. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60,5. Tadi yang mengikuti remedial, jumlah seluruh nilainya 242, dibagi dengan jumlah murid yang mengikuti remedial adalah 4. Maka jika kita hitung di sini hasilnya adalah 60,5. Jadi nomor 2 benar. Kemudian untuk yang nomor 3. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 80,2. Ini kita akan cek. Sebelum remedial, di sini jumlah seluruh nilainya adalah 3.176. Setelah remedial, keempatnya ini bertambah 8 poin ya secara rata-rata. Berarti 4 kali 8. Berarti 3.176 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 3.208. Lalu kemudian kita cari rata-ratanya setelah remedial berarti 3.208 dibagi 40. 3.208 dibagi 40 hasilnya adalah 80,2. Jadi untuk yang nomor 3 juga benar. Kemudian kita akan periksa untuk yang nomor 4. Jangkauan data dari nilai murid yang mengikuti remedial adalah 17. Tadi yang mengikuti remedial paling besarnya adalah 65. Kemudian yang paling kecilnya adalah 56. Sehingga jangkauannya adalah nilai yang terbesar 65 dikurangi nilai yang terkecil 56. 65 dikurang 56 adalah 9. Jadi jangkauannya bukan 17 tapi harusnya adalah 9. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Soal selanjutnya, di sini diberikan ini pernyataan-pernyataan akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri atas 3 murid. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah berikut. Untuk pernyataan yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 364. Kita akan cek satu persatu dulu ya. Untuk yang pernyataan yang pertama dulu. Jadi untuk yang pertama ini kita akan cari banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Jadi di sini kan ada 14 murid perempuan dan 26 murid laki-laki. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri atas 3 murid. Cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan, berarti kita gunakan kombinasi C3 dari 14 perempuan. Berarti sama dengan 14 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 14 kurang 3 faktorial. Ini 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Kita sampai 11 saja karena nanti bisa dicoret dengan yang 14 kurang 3 faktorial. Per 3 faktorial ini kita uraikan, 3 kali 2 kali 1, dikalikan dengan 14 kurang 3 faktorial adalah 11 faktorial. Ini kita coret.
Kemudian 3 kali 2 adalah 6, kita coret dengan 12-nya. Ini 6. 14 kali 13 kali 6 adalah 364. Jadi, untuk yang pernyataan 1 benar. Kemudian, untuk yang pernyataan 2, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 2.600. Berarti kita akan memilih 3 di antara 26 laki-laki. Kita gunakan kombinasi, jadi di sini 26 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 26 dikurang 3 faktorial. 26-nya kita uraikan, 26 kali 25 kali 24 kali 23 faktorial. Per 3-nya kita uraikan, 3 kali 2 kali 1 dikali 26 dikurang 3 adalah 23 faktorial. Kita coret 23 faktorialnya, ini kita coret, 3 kali 2, 6, ini tinggal 24 bagi 6 adalah 4. 26 kali 25 kali 4, berarti 25 kali 4, 100, kali 26 hasilnya 2.600. Jadi untuk yang pernyataan 2 juga benar. Untuk pernyataan yang ketiga, banyaknya cara memilih sehingga terdapat paling sedikit 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 4.500. Jadi, di sini paling sedikit 2 murid laki-laki, berarti akan dipilih 2 murid laki-laki dari 26, kemudian 1 murid perempuan dari 14 murid. Serta, kemungkinan kedua adalah pilih semuanya murid laki-laki, jadi 3, C3, 26 ya. Yang ini 26 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 26 dikurang 2 faktorial, kemudian dikali 14 faktorial per 1 faktorial dikali 14 dikurang 3 faktorial, kemudian nanti ditambahkan dengan 26 faktorial per 3 faktorial dikali 26 dikurang 3 faktorial. Ini 26 kali 25 kali 24 faktorial per 2 faktorial dikali 24 faktorial. Yang ini 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 1 faktorial 1. Jadi kita tidak usah tulis lagi. Ini jadi 11 faktorial ditambah yang ini 26 kali 25 kali 24 kali 23 faktorial per 3 kali 2 kali 1 dikali 23 faktorial. Ini coret ya. Ini coret dengan yang ini 6. Ini 4. Karena di sini 3 kali 2, 6. 24 bagi 6 adalah 4. Kemudian 11 faktorial kita coret. Lalu ini 24 faktorial kita coret, 2 faktorial adalah 2, berarti ini coret dengan ini ya, 13 kali 25. Berarti di sini yang ini 13 kali 25 kali 14 kali 13, hasilnya adalah 4.550 ditambah yang tadi ini C326 tadi adalah 2.600 ya. Sehingga di sini jika kita tambahkan hasilnya 7.150. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah. Jadi untuk soal ini pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, pernyataan 3-nya salah. Soal selanjutnya, akan dipilih pengurus inti yang terdiri atas 3 murid. Peluang kelas memiliki tepat 2 murid perempuan sebagai anggota pengurus inti adalah, di sini berarti untuk tepat 2 orang perempuan, berarti jadi C214. Dikalikan dengan C1 26. Dipilih 2 perempuan dari 14 perempuan dan 1 laki-laki dari 26 laki-laki. Karena peluang berarti dibandingkan dengan
Yang dipilih adalah 3 dari keseluruhan muridnya adalah 40 ya. 14 tambah 26. Ini berarti yang atas 14 faktorial per 2 faktorial dikali 14 kurang 2 faktorial dikali dengan 26 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 26 dikurang 1 faktorial per yang bawahnya adalah 40 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 40 kurang 3 faktorial. Yang atas ini 14 kali 13 kali 12 faktorial per 2. 2 faktorial adalah 2 dikali 14 kurang 2, 12 faktorial. Ini bisa coret. Ini bisa coret dengan yang ini 7. Dikalikan dengan 26 kali 25 faktorial per 1 faktorial adalah 1. 26 dikurang 1 adalah 25 faktorial. Ini bisa dicoret ya. Kemudian per 40 faktorial. 40 kali 39 kali 38 kali 37 faktorial. Per yang bawahnya 3 kali 2 kali 1 dikalikan dengan 37 faktorial. 37 faktorial kita coret. Kemudian 2-nya bisa coret dengan 40, 20. Kemudian 3-nya bisa coret dengan 39, ini 13. Sehingga di sini akan sama dengan 7 kali 13 kali 26 per 20 kali 13 kali 38. Ini bisa dicoret dengan yang ini. Kemudian 26 dengan 20 bisa dicoret. Ini 13 bagi 2 ya. Ini 10. Kemudian sudah tidak ada yang bisa dicoret lagi ya. Sehingga ini 7 kali 13 adalah 91 per 10 kali 38 adalah 380. Maka peluangnya adalah 91 per 380. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!